Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nurfaiji, NPM 1001012171137. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil kuliah kerja lapangan yang telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2021 dengan menarik sebuah judul Manajemen Penanganan Komplain Nasabah berdasarkan Ekonomi Islam di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Kopo. Yang pertama, saya akan memaparkan tujuan dari kuliah kerja lapangan dan manfaat kuliah kerja lapangan. Yang pertama, tujuan kuliah kerja lapangan yaitu pembuatan laporan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penanganan komplain nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Kopo. Yang kedua yaitu manfaat kuliah kerja lapangan. Yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan tentang prosedur penanganan komplain nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Kopo. Yang kedua, sebagai informasi tambahan mengenai prosedur penanganan komplain nasabah yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Kopo. Yang selanjutnya, ringkasan kegiatan KKL yang telah dilaksanakan oleh penulis selama 25 hari kerja di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Kopo. Kegiatan kuliah kerja lapangan atau disingkat KKL telah dilaksanakan oleh penulis selama 25 hari kerja atau setara dengan 3 SKS sesuai dengan kedudukan KKL dalam kurikulum yang berlaku di Fakultas Syariah. Pelaksanaan KKL dimulai hari Rabu 17 Maret 2021 dan berakhir pada hari Rabu 21 April 2021. Dalam realisasinya, penulis melaksanakan KKL di bagian operasional dan berada langsung di bawah bimbingan Branch Operation di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Kopo. Adapun kegiatan yang rutin dilakukan oleh penulis selama 25 hari kerja adalah menginput data, dokumen, dan administrasi kepegawaian untuk menunjang proses operasional di kantor, cabang pembantu, serta unit kerja supervisi. Setiap harinya penulis diwajibkan datang pada pukul 07.30 dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti memakai masker dan pengecekan suhu, juga mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kantor. Kemudian yang selanjutnya saya akan memaparkan terkait sejarah Bank Syariah Indonesia. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau disingkat menjadi BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Kemudian juga didukung sinergi dengan perusahaan induk Mandiri, BNI, BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah Indonesia kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia ini juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam, atau bisa disebut rahmatan lil alamin. Kemudian yang selanjutnya saya akan memaparkan terkait visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, saya akan memaparkan visi dari Bank Syariah Indonesia. Visi dari Bank Syariah Indonesia sendiri yaitu menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua, misi Bank Syariah Indonesia sendiri yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Yang terakhir yaitu perusahaan dengan nilai yang kuat dan dapat memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan terkait produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, ada tabungan isi mudharabah. Produk ini merupakan simpanan dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi dengan keuangan sehari-hari. Yang kedua, ada tabungan isi mudharabah. Tabungan isi mudharabah ini sama seperti tabungan yang pertama, yaitu produk simpanan dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah dengan skema akad wadiah ya domanah. Yang ketiga, ada tabungan bisnis. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqoh dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wira swasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur fee biaya RTGS, transfer SKN, dan setoran clearing masuk melalui teller dan net banking. Yang selanjutnya ada tabungan junior. Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Yang selanjutnya ada tabungan pendidikan. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqoh yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem auto debit dan mendapat pelindungan asuransi. Yang ketiga, ada BSI tabungan haji. Tabungan ini dikhususkan bagi nasabah yang akan merencanakan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah ya domanah atau mudharabah mutlaqoh. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas e-banking dan telah terdaftar di Siskohat atau bisa disebut link dari Kementerian Agamanya sendiri. Yang kemudian selanjutnya saya akan memaparkan berdasarkan judul saya, yaitu manajemen penanganan komplain berdasarkan ekonomi syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Kopo. Yaitu penanganannya yang pertama, proses penyelesaian ganti ATM untuk kasus pengaduan dalam hal pergantian ATM yang disebabkan karena ATM tertelan, lupa PIN, ATM rusak atau lainnya, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer service sendiri melakukan first greeting customer service, yaitu melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian nasabah akan membalas sambutan dari CS dan kemudian akan mengadukan keluhannya kepada CS. Sikap CS yaitu harus selalu tersenyum, sabar, tetap ramah, dan mendengarkan keluhan nasabah. Yang kedua yaitu customer service melakukan analisa kasus. Setelah mendengarkan keluhan nasabah, CS menganalisa permasalahan nasabah. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi terbaik apa yang akan diberikan CS kepada nasabah. Yang ketiga yaitu penjelasan proses, biaya, dan syarat customer service, memberikan penjelasan terkait proses, biaya, dan syarat dalam penanganan kasus tersebut. Yang keempat, pengisian form aplikasi keluhan. Setelah menjelaskan proses, biaya, dan syarat, customer service memberikan form aplikasi keluhan. Kemudian customer service meminta kepada nasabah untuk mengisi form aplikasi pengaduan yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu ada last greeting. Proses selanjutnya yaitu CS dapat mempersilahkan nasabah untuk meninggalkan bank dan memberikan salam. Yang terakhir, saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Bank Syariah Indonesia adalah salah satu dari beberapa bank di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Memiliki kantor cabang pembantu yang berlokasi di Jalan Kopo nomor 98A, Kota Bandung, membuat bank ini strategis dan efektif untuk melayani nasabah dengan berbagai keperluan. Salah satunya adalah keperluan untuk penanganan komplain yang dilakukan oleh customer service.
Adapun saran dari penulis untuk lembaga Bank Syariah Indonesia sendiri, yang pertama yaitu seharusnya customer service sebagai frontliner dalam melayani nasabah baiknya menguasai berbagai pengetahuan dari solusi sebuah permasalahan tentang penanganan komplain agar nasabah bisa segera menyelesaikan komplainnya yang tentunya sejalan dengan prinsip syariah. Yang kedua, kemudahan untuk pengaduan seharusnya ditingkatkan agar penanganan berjalan lebih efektif ke depannya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.